Ihsan hubungannya dengan rasa, rasa berhubungan dengan ilmu tasawuf. Ya. Kalau Islamnya ada, imannya ada, ihsannya ada, syariatnya digunakan, ya, tarekatnya digunakan, hakikatnya digunakan. Ya. Apa itu syariatnya? Islam, imannya thariqah, ihsannya hakikat. Islam, iman, ihsan, syariat, tarekat, hakikat. Maka sempurna. Udhulu fisilmi kapa, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, ya, diajarkan zikir oleh guru, gunanya untuk apa? Untuk bisa merasakan, memfokuskan, menghadirkan Allah di dalam diri kita. Ya. Tanpa merasakan ibadah tak nikmat. Bapak Ibu makan sate kira-kira ada rasanya enggak? Ada enggak? Kira-kira enak enggak kalau makan sate enggak ada rasa? Enak. Kudu punya rasa. Kalau lagi sakit enak nggak makan sate? Kalau lagi sakit, apalagi sakit rohani. Baru sakit jasmani aja makannya nggak enak. Gimana sakit rohani tambah nggak enak lagi ibadah kepada Allah. Jadi dalam diri kita itu ada jasad, ruh, rasa, yang terakhir rahasia. Kalau ada kata ingin menembus rahasia, di dalam rahasia ada Allah, wa fi sirri ana. Di dalam rahasia ada aku, tembuskan dulu syariat, tarekat, hakikat, jismani, ruhani, rasa. Jadi ibadah itu harus menggunakan itu, tanpa menggunakan jasad, ruh dan rasa. Jasad, ruh dan rasa ini tidak akan bisa menembus alam sirri. Tapi hakikat di dalam diri kita sudah ada sir itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu tercipta dari sir aku, kata Allah. Yang dimana sirnya Allah? Karena ruh tercipta dari sirnya Allah. Ya. Tercipta dari mana ruh itu? Kan sudah kita bahas ya. Ruh itu tercipta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta dari Nur Jalalullah. Dari mana Nur Jalalullah? Dari kalimat la ilaha illallah. Jadi antara la ilaha sama Muhammad Rasulullah itu diciptakan ruh kita. Makanya sifat ruh itu selalu tunduk taat patuh kepada Allah. Kok kenapa semua ruh itu ada yang baik, ada yang jelek? Yang jelek, yang berbuat maksiat, yang ruhaninya disisipi, dibujuk oleh rayuan tipu daya dan hawa nafsu. Nah, kita diajarkan untuk mengamalkan amaliyah tadi, zikir harian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk membersihkan penyakit-penyakit rohani. Ada nggak kira-kira penyakit rohani dalam diri kita? Banyak. Sombong, sum'ah, hasud, ria, ingin dipuji, bersedekah ingin dipuji, ibadah ingin dipuji, ya pasti itu berbuat kebaikan ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Itu ria. Ada lagi ghibah, ngomongin kejelekan orang, ngomongin lagi tetangga, menghasut tetangga. Ya. Ada lagi selain ghibah, banyak penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati pada diri kita. Itu nggak bisa Pak dibersihkan dengan apapun bentuknya kecuali dengan zikir. Bapak sholat, apakah akan berkurang sifat-sifat penyakit hati kita? Belum tentu Pak. Toh masih banyak orang yang sholat nggak mau mengamalkan zikir, masih banyak berbuat maksiat. Kita akui dulu kita sholat, tapi kita masih berbuat sampai sekarang pun masih berbuat maksiat Pak. Masih tetap berbuat
tapi persentase maksiatnya berkurang. Nah, Bapak diajarkan, didawamkan untuk mengamalkan tadi khotaman. Di situ banyak sholawat, di situ banyak doa-doa, itu pun zikir. Gunanya untuk apa? Untuk tadi agar kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alat mahabbah harus banyak memuji nama Allah. Alamatuhu billahu zikrillah wa alamatuhu billahu zikrillah. Tanda-tanda orang yang cinta, orang yang apa nama Allah, Ustaz. Kita lihat, benar enggak? Kalau andai kata dia sering mengucapkan nama Allah, tandanya ada mahabbah. Kalau sudah mahabbah, ada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Orang yang sudah banyak memuji nama Allah disebut ma'rifatun bil asma. Ma'rifat apa artinya? Mengenal. Jangan seolah-olah orang bermakrifat berarti udah tinggi kelas ilmunya. Bukan, Pak. Makrifat itu bahasa Arab. Makrifat artinya mengenal. Orang yang banyak menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tandanya makrifat. Makrifat bil as, yang mengenal Allah dengan banyak menyebut nama Allah. Karena kalau orang mengatakan dan memuji Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tandanya dia tidak punya apa-apa, Pak, mengosongkan dirinya. Tiada yang aku miliki, semua harta kekayaanku kecuali milik Allah. Tidak ada kekuatan yang aku miliki kecuali milik Allah. Tidak ada perbuatan yang aku lakukan kecuali digerakkan oleh Allah. Pengakuan itu, Pak. Sehingga di dalam bahasa tasawuf disebut tahalli. Disebut apa? Tahalli itu mengosongkan, menzerokan, meniadakan diri kita yang ada hanya Allah. Karena Allah bersifat wujud. Kan dulu kecil kita diajarkan 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud, qiyam, maqam, khalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniya kudratirodan munayasama basar an-muridan. Kalimat terakhir. Wujud artinya Allah itu maha ada. Lebih dulu ada Allah apa makhluknya? Lebih dulu ada Allah. Karena Allah bersifat kalau andai kata Allah bersifat wujud, Allah itu maha ada. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun harus mengadakan Allah di dalam rohani kita. Karena itu sifat yang wajib yang harus kita amalkan. Sebelum kita sholat berarti harus sudah ada Allahnya di dalam rohani kita. Sebelum kita aktivitas kita hadirkan dulu nama Allah. Apa namanya di dalam kitab berjanji apa tadi ulil habis Bismillahil aliyah. Jadi aku mulai segala sesuatu kegiatan apapun dengan ismu zat. Ismu zat itu yang ini, Pak. Nah, ini ismu zat. Karena Allah bersifat huwal awal, huwal huwal zahir, huwal batin. Allah itu harus diawali di setiap aktivitas kita. Duduknya kita harus ada ismu zat. Bangun berdirinya kita harus ada ismu zat. Berbaringnya kita harus ada ismu zat. Mau ke kantor naik kendaraan, di dalam bukan di atas kendaraan ada ismu zat. Mau masuk kamar mandi, di dalam nongkrong di toilet di WC harus ada ismu. Boleh tidak? Karena kan disebutkan, diingatkan, dihadirkan di dalam qalbu.
Ada nggak kira-kira orang yang wafat kepleset di kamar mandi? Banyak. Pada saat bapak kepleset dalam keadaan hidup kalbunya, husnul khotimah apa suul khotimah? Ini guru sudah mempersiapkan itu ke bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah. Naik motor ismuzannya hidup. Di belakang ada kontainer dirempel. Dan apa? Husnul. Ini sudah dipersiapkan, sudah diberikan oleh guru. Ayo dong dawamkan, amalkan. Tapi kalau ada kata bapak ibu istiqomah begini, ya, kurang resep zikir kita masuk kecuali dengan berjamaah. Kalau sendiri itu kalau menurut lama Pak tingkatnya. Yang enak begini berjamaah. Yang enak berjamaah. Sehingga pada saat si imam memimpin kalimat la ilaha illallah, maksudnya enak di dalam kalbu itu ya. Belum tentu kita sendiri itu suaranya itu bisa masuk ke dalam kalbu yang paling dalam. Kalau berjamaah itu enak, saling menguatkan ya. Guru itu menginginkan bukan hanya kita bisa berjamaah, yang diharapkan dan diminta guru adalah istiqomah. Karena apa? Al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Karamah itu namanya artinya kemuliaan. Bapak bisa terbang. Bapak sholat, karamah. Bapak sholat di Masjid Jamil Huda, tiba-tiba ada di waktu yang sama ikhwan lagi berangkat umroh, ketemu bapak di Mekah, itu namanya karam. Badannya ada orang yang melihat di Jamil Huda, tapi ada juga yang melihat di Mekah, itu namanya karam. Kebal bacok, tahu bapak datang ke saya, tahu mau berobat penyakitnya ini, bawang segini, karam. Ya, itu namanya karam. Tapi guru nggak mengajarkan itu. Guru nggak mengajarkan itu. Yang diminta oleh guru, bapak tuh harus istiqomah. Yang diharapkan oleh guru, ilahi tanpa maksud. Tujuannya hanya kepada Allah. Yang diharapkan hanya ridha Allah. Yang diminta hanya rasa cintanya Allah, dan berharap agar bisa mengenal dan bermakrifat kepada Allah. Itu tujuannya paling luar biasa Pak Ustaz. Tapi kan ada orang sholat, orang zikir, kepengen dapat pahala, pengen dapat surga, nggak apa-apa. Itu Qur'ani Pak. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka dia akan mendapatkan ajrun azim, balasan pahala yang besar. Innallaha la yudhi'u ajrun. Allah tidak akan menghilangkan pahala bagi mereka yang berbuat amal soleh. Ada ibadahnya. Ada juga yang ibadah untuk mendapatkan surga. Ada. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga. Qur'ani Pak. Tapi kita diajarkan oleh guru, diajarkan untuk apa? Mengharap ridha Allah. Jadi ibadah, apakah bentuknya sholat, puasa, zakat, haji, zikir, yang kita harap ridha Allah. Yang kita harap adalah mahabbah kepada Allah. Yang kita harap adalah bermakrifat kepada Allah. Karena nggak kenal. Enak nggak kira-kira kalau ibadah nggak kenal? Yang enak kan kalau udah cinta kan bapak pasti kenal. Data kita kasih makan. Itu namanya punya sifat loh. Kasih sayang.
Ada jamaah masjid Al-Huda yang sedang sakit, kita tengok. Itu namanya sifat rahman di dalam diri kita. Rahman itu sifat kasih sayang. Kalau andai kata kita sudah mengenal Allah, akan Allah berikan sifat kasih sayang di dalam diri kita. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, maka Allah akan berikan sifatnya. Allah perkuat dengan sifat-sifatnya. Yang mana itu? Titik-titik latifah. Jadi kan Bapak tadi zikir itu menarik Pak, dari bawah pusat kalimat la tembus ke latifatul akhfa. Latifatul akhfa itu ada tengah-tengah, terus naik ke latifatul nafsi di antara dua mata. Masuknya lubang-lubang masuknya setan Pak. Ya. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ilaha 2 titik. Illallah 2 titik. Di sini latifatul qalbi, latifatul sirri. Di sini latifatul khafi, latifatul apa satu lagi? Ruhi, latifatul khafi, latifatul ruhi. Di titik-titik latifah kelembutan itu, ya, kalau andai kata sudah tertanam tadi la ilaha illallah dalam bentuk nur, maka ini akan menjadi benteng diri kita dari gangguan setan maupun jin. Dari dalam tidak akan masuk, akan menjadi benteng dari gangguan hawa nafsu. Ya. Kalau sudah menjadi benteng enak Pak. Karena apa? Perisai tadi sudah kita perkuat dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada satu sabda baginda Rasulullah, atu syayatinakum, buatlah dia merana, buatlah dia terbakar, buatlah dia menjerit, buatlah dia kesakitan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kuncinya Pak. Jadi sehingga apa? Di dalam kalimat itu ada nar dan ada nur. Nar itu untuk membersihkan kotoran hati kita. Nur itu berproses setelah tadi kotoran hati kita sudah dibersihkan dengan nar, maka akan tampak nur, cahaya Allah di dalam diri kita. Makanya ada satu firman Allah, tanda-tanda orang-orang beriman itu hatinya selalu hidup kepada Allah. Itu tanda-tanda orang beriman. Karena apa? Mereka sudah istiqomah. Mereka sudah istiqomah, batiniahnya selalu menyebut nama Allah. Lisannya pun selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ada satu dalil firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qalu rabbuna Allah, dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat, orang-orang yang cinta kepadaku, mereka lisannya selalu mengucapkan namaku. Kemudian mereka istiqomah dalam mendawamkan, mengingat, memuja, memuji namaku. Mereka istiqomah dalam mengharap cintaku dan ridhoku. Mereka istiqomah bermakrifat kepadaku. Dia istiqomah mendekat kepadaku, kata Allah. Kalau sudah istiqomah, tapi berat Pak istiqomah itu. Ya, istiqomah itu berat apa mudah? Berat istiqomah. Istiqomah setiap Senin di sini aja kadang-kadang kita berat Pak. Bangun jam 2 setiap hari berat. Berjamaah subuh setiap waktu berat. Ya. Istiqomah. Duduk tawajuh setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk mengingat, melatih rohani kita ingat kepada Allah berat. Ya. Tidak ada orang yang dekat kepada Allah perjalanannya singkat dan mudah. Ya. Perjalanannya berat. Ya. Bahkan banyak ujian untuk mendekat kepada Allah. Ya. Termasuk juga istiqomah itu berat. Makanya ada satu maqalat, utlubil istiqomah wa la tatlubil karamah. Kejar, raih, ambil itu istiqomah dan jauhi meminta karamah. Wa la
karomah. Kalau bapak dapat karomah, akhirnya kepreset dengan karomah, bisa terbang, bisa hilang, bisa tahu keinginan orang, bisa kembali baca. Tiba-tiba mengajar keluar duit 1 karung, ya bisa jadi orang punya karomah. Ya. Sunan Bonang yang ngetok kelapa sawit jadi emas. Ya. Apa yang dia nggak bisa itu makom tajrik. Kita makom asbab, makom sebab akibat. Kau pengen punya uang kerja. Kan pernah saya ceritakan ya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i nanya, wahai Imam Malik guruku, apa menurutmu tentang rezeki? Aku mah duduk aja nanti rezeki datang. Karena Imam Malik sudah masuk makom tajrik. Oh nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Aku harus kerja baru dapat duit. Aku harus usaha, aku harus dagang baru aku dapat uang. Ya itu menurut kau. Tapi nggak begitu menurut aku. Kata Imam Malik, belajar Imam Syafi'i dapat isyarah gaji. Saking senangnya dia beli buah-buahan sama di amplop itu 1/4 gaji, setengah gaji untuk Imam Malik. Udah beli makanan di buah-buahan datang ke Imam Maliki. Wahai guruku Imam Maliki, aku dapat rezeki nih. Ya ada buah-buahan, ada makanan, ada amplop buat kamu. Tuh apa aku bilang? Aku duduk aja rezeki dah. Karena Imam Maliki masuknya makam tajrik. Kata Allah, iya juga ya kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i maksudnya makam asbab. Nah kita belum sampai ke makom itu. Kita masuk ke makom asbab. Kalau andai kata yang nggak bisa mengendalikan makom tajrik, kepreset nantinya. Jangan berharap untuk itu. Dipuji aja. Ada keakuan di dalam diri kita. Kepreset itu. Ya. Banyak ini murid-murid panggil sahabat yang kepreset. Ya. Kepreset banyak. Kepreset bisa mendatangkan malaikat ya, ngaku Syiah Imam Mahdi. Kalau enggak ngambil malaikat kepadaku enggak masuk surga. Dulunya murid apa? Ya, Allah ya. Tapi beliau yang memutuskan hubungan rohaniah kepada pangeran. Guru kepada mursyid yang kami, kita minta bimbingan dan binaannya. Insya Allah kita terbimbing semuanya. Ya, kembali lagi ke istiqomah. Kejar itu istiqomah. Jangan mencari karomah. Kalau ada kata diberikan gimana Ustaz? Sembunyikan saja. Sembunyikan saja. Sembunyikan saja. Kalau ada kata yang butuh, ada minta. Misalnya apapun bentuknya, nggak usah kuatkan. Kalau ada kata memang butuh, ya silakan kuatkan. Karomah. Tapi itu bukan karomah milik kita, karomah guru. Yang terjadi kita dipermudah oleh Allah, kita melihat haibah, kehebatan yang memang di luar nalar dan logika kita, itu karomah dari guru, bukan karomah milik kita. Karena karomah itu seperti mainan Pak, kepleset aja kita. Carilah istiqomah. Udah istiqomah ibadah, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah, bangun malam. Karena istiqomah itu lebih baik. Dan derajat istiqomah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaupun Allah semastaqamu, bagi mereka yang kalbunya selalu mengingat namaku, hatinya tidak pernah putus di dalam berzikir untukku, kata Allah. Walaupun Allah semastaqamu, dan mereka-mereka yang selalu mengucapkan Allah adalah Tuhan kami, berarti hatinya selalu hidup kepada Allah. Semastaqamu, dia istiqomahkan, dia dawamkan di dalam kalbunya, ingatannya hanya kepada Allah, tidak ada yang disandarkan kecuali Allah, tidak yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang digantungkan kecuali Allah, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah, dan cintanya hanya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bagi mereka istiqomah, Allah akan berikan mereka dijaga oleh para malaikat. Allah
akan turunkan para malaikat Allah taqafu. Kalau andai kata sudah dia bersama malaikat, maka kita masuk ke alam malakut. Alam malakut itu apa sih? Alam kemalaikat. Saya mau tahu, malaikat itu pernah bermaksiat nggak kepada Allah? Nggak pernah. La ya'sunallah wa ya'muruna. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan dia tunduk taat patuh menjalankan perintah Allah. Kalau ruhani sudah masuk ke alam malakut, dia dari alam mulki masuk alam malakut, maka yang ada orang-orang yang sudah masuk makom malakut, dia tuh selalu tidak pernah berbuat maksiat lagi. Hatinya sudah tunduk taat patuh mengerjakan apa yang Allah perintah. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, Pak? Ada. Kita ini lagi dibimbing untuk ke arah situ. Kita ini lagi dibina oleh guru untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sekiranya kalau kalbu kita selalu ingat, hati kita selalu hidup kepada Allah, mau nggak berbuat maksiat? Kita berbuat maksiat karena hati kita lalai, lupa, alpa kepada Allah, tidak hidup menyebut namanya. Itu kita diganggu, tertipu oleh tipu daya iblis dan syaitan serta hawa nafsu. Baru kita berbuat maksiat. Tapi kalau ingat lagi, mau nggak berbuat maksiat? Dalam keadaan hidup kepada yang maha hidup, kita tidak akan mau berbuat maksiat karena sudah ada di sini Khalik. Kalau ada kata sudah ada Khalik, sudah ada Allah yang hidup di dalam hati kita, yang hidup menyebut namanya, maka si makhluk ini tidak akan mau menggoda. Dan tadi makhluk bangsa jin atau syaitan tidak akan mau menggoda. Makanya ada peribahasa dulu kita kecil menjelang maghrib, jangan lewat situ. Itu rumah kosong, banyak hantu. Jadi setan demen di rumah yang kosong. Itu mah rumah kosong secara syariat, tapi di sini banyak rumah kosong, Pak. Kita punya rumah tapi rumahnya nggak ditempatin, sama-sama pemilik. Jadi kosong itu rumah. Kalau rumah sudah kosong, kira-kira banyak yang masuk nggak? Banyak. Ayo dong isi. Setelah takhali dikosongkan, baru tahal diisi. Maksudnya kosong ini dikosongkan adalah kosongkan, jangan sampai kita mendekat kepada Allah membawa diri kita yang utuh, membawa jabatan kita, membawa lagi ketenaran kita, membawa lagi harta kita. Kosongkan aja, kita nggak punya apa-apa. Nolkan diri kita. La ilaha, tidak ada yang kita miliki. Kita lahir nggak pakai perhiasan, kita lahir nggak pakai jas, lahir dalam keadaan telanjang, nggak punya apa-apa. Punya apa-apa. Kosongkan sewaktu kita ingin mendekat kepada Allah. Setelah kita kosongkan, isi illallah. Kalau sudah terisi dengan kalimat illallah, yang ada hanya Allah, nanti akan ada tajalli. Apa itu tajalli? Hasil atau buah. Buah ingat kepada Allah, nanti ada sifat-sifat di dalam diri ini. Ada sifat pemaaf, al-afu. Orang benci, orang marah, orang sirik, orang dendam kepada kita, datang kita maafkan. Karena Allah bersifat al-afu yang maha memaafkan. Bahkan sebelum dia datang kita sudah memaaf. Ada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Kalau andai kata kita sudah mengenal dengan nama, setelah itu kita akan mengenal dengan sifat. Allah sifat yang maha hidup, maka disebut Al-Hayyu. Allah memiliki sifat yang maha mematikan makhluknya. Dia tetap maha hidup. Al-Mu'min. Allah memiliki nama-nama yang baik. Setelah andai kata kita sudah mengenal dengan sifatnya, maka kita akan ada tajalli buah dari amaliyah kita. Dengan cara istiqomah. Setelah kita istiqomah, kita lagi setelah istiqomah dengan amaliyah masuk ke alam malakut, ke alam malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya kita selalu berbuat ibadah terus, tunduk patuh kepada Allah. La ya'sunallah
enggak bermaksiat lagi. Hati kita sudah hidup bersama yang maha hidup. Kalau ada kata hati kita sudah istiqamah di dalam amaliyah dan bisa menghidupkan yang maha hidup, sehingga amal syariat ibadah yang lain kita jalankan secara maraton dan istiqamah, Allah takhafu wa la tahzanu, hidup kita enggak usah takut. Wa la tahzanu, enggak usah khawatir. Pikirin dalam keadaan begini ekonomi sulit, enggak usah khawatir. Kerjanya kerjanya, Allah sudah jamin, rezeki Bapak itu sudah ditulis 4.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ada itu. Tinggal kita ikhtiar dunia. Yang kerja ya kerja, yang jadi karyawan yang kerja jadi karyawan, yang pengusaha yang dagang ya dagang, yang nge-grab. Allah sudah tuliskan itu nggak akan tertukar rezeki kita, nggak akan tertukar. Bahkan dengan zikir semakin semangat mencari dunia. Carilah dunia sebanyak-banyaknya. Jangan dikira Rasulullah nggak kaya. Sahabat Abu Bakar nggak kaya, pengusaha Abu Bakar itu. Utsman pengusaha. Abdurrahman bin Auf itu pengusaha yang kaya raya. Bahkan sekarang asetnya masih ada itu. Hotel Otman di Madinah maupun di Mekah itu ada miliknya Utsman bin Affan. Jadi orang Islam itu harus kaya. Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Nah, bagaimana caranya dengan istiqomah tadi? Istiqomah itu membuat diri kita tak akan takut menghadapi dunia, nggak akan merasa was-was, nggak akan merasa lagi penuh dengan rasa kekhawatiran. Allah ta'ala wa tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang terakhir, kalau ada kata mereka istiqomah dalam ibadah, bergembira kata Allah. Memang sudah aku siapkan bagi mereka yang istiqomah itu balasannya adalah surga. Jadi mereka yang istiqomah nggak minta surga, memang udah balasannya itu. Ciptakan dalam diri kita ibadah untuk mencari dan berharap ridha Allah. Dengan caranya apa? Bagaimana Allah ridha kepada kita? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, manusia ridha. Radiyah, Allah ridha. Mardiyah, manusia ridha juga kepada Allah. Jadi saling meridha. Bagaimana caranya? Ya ayatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau untuk menenangkan jiwa dengan apa, Pak? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang, jiwa akan menjadi tenang. Jadi ketenangan jiwanya ada di zikir, Pak. Ada di zikir. Dawamkan saja zikirnya. Istiqomahkan saja zikirnya. Amalia yang lain dawamkan, sehingga nanti kalau sudah dawam, zikirnya sudah hidup, maka hati akan menjadi tentram dan Allah ridho kepada dia. Ridho itu artinya senang, Pak. Kalau Allah sudah senang kepada hambanya, kalau Allah sudah senang kepada makhluknya, kalau Allah senang kepada yang dipilih dan terpilih menjadi kekasihnya, pasti Allah puji. Ustaz, saya belajar harekat, belajar zikir, kok kenapa pujiannya banyak? Allah lagi senang. Udah bisa tahu sakit gak sembuh-sembuh, Allah lagi senang main teh. Itu tandanya Allah senang. Kalau andai kata Allah senang, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, jika Allah senang, Allah cinta, Allah ridha kepada hambanya, maka puji. Allah cinta kepada utusannya, Nabi dan Rasulnya, ujiannya besar. Pak, ibadah kepada Allah mungkin semuanya bisa, tapi ibadah dengan penuh cinta nggak semuanya bisa. Ibadah kepada Allah, banyak orang yang sholat, dia melaksanakan sholat, tapi hatinya kemana-mana. Orang yang sholat untuk menggapai tadi, memurnikan di dalam dirinya hanya Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, itu susah, Pak. Kita ini halal, kita ini zikir,
lagi membawa bapak-bapak untuk agar cinta ibadahnya karena dasar cinta kepada Allah. Ini yang berat. Ini yang berat. Berat. Banyak kerikil-kerikilnya. Seperti bapak mau ngambil mutiara, kira-kira mainnya di laut yang dangkal apa yang dalam? Syariat itu seperti Sapina. Sapina itu apa? Perahu. Lautan itu tarekannya. Nyemplung ke dalam itu hakikatnya. Setelah sampai ke dalam dasar baru bertemu dengan ma'rifat. Ini perjalanan yang berat. Jadi kalau ada kata-kata ibadah, sholat, hidupnya hati itu karena faktor cinta. Kan tadi tanda cinta dia banyak menyebut dan mengingat Allah. Itu sebagai landasan karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah, sewaktu kita sudah cinta istiqomah dalam amaliyah, pasti itu ada ujian. Ujian anak, ujian istri, ujian suami, ujian harta. Ada ujian. Nikmati ujian itu lah. Ujian ada batasnya. Ujian ada ujung. Ustaz saya nggak mau ujian, ya mati. Pilihannya. Kalau nggak ada ujian, pilihannya apa? Mati. La yazalul bala hatta mama, tidak akan seseorang itu selagi dia hidup dia akan diuji oleh Allah. Berhenti ujian itu mati. Selagi bapak masih ada umur, selagi bapak hidup, itu ujian pasti ada. Ada Pak. Ujian sama istri. Makanya nama amwalakum wa auladukum sesungguhnya anakmu, hartamu, keluargamu ujian. Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya. Bahkan anaknya nggak lihat kok anak mama. Karena naik, nggak mau sa'awi ila jabalin ya'samuni ilal ma', saya akan berenang ke atas gunung. Munajat Nabi Nuh. Apa? Ya Nuh, fa'innahu laysa min ahlik, itu bukan anakmu. Kata Allah. Maksudnya bukan anak lahir, bukan anak. Anak lahirnya tetap anak Nabi, tapi bukan anak ruhani, karena dia tidak beriman kepada Allah. Itu ujian Pak. Nabi siapa lagi? Ayub diuji dengan sakit. Jadi semua pengenalan, apalagi Nabi Muhammad, ujian sangat luar biasa. Ya. Jadi ujian itu bisa diselesaikan kalau kita istiqomah kepada Allah. Kalau hati kita terpatri hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, semuanya kembalikan kepada Allah dengan banyak munajat, beramal soleh dan istiqomah dalam ibadah, maka Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahan itu pasti. Dan Allah jamin rezekinya dari arah mana saja. Yakin Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan zikir istighosah, mudah-mudahan kita berikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa mahabbah dari kita dan ibadah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh guru mursyid kami pada sahabat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para imam wal akhwat, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang baik datang dari Allah, yang keliru datang dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yasir. Berapa Pak? Ini kegedean nggak kira-kira gede ya? Nomor berapa Pak? 9 ya? 9 ya? Apa ya? Hari apa? Senin?
Belum tahu ntar nih. Soalnya Oh ya gini, tanya Pak Madun nanti Bapak Linda. Ya. ولا تؤثر علينا الله ربي تمننا بالخير أعمالنا ربي يسر ولا تؤثر علينا الله ربي تمننا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا لنا بالخير أعمالنا ربي يسر